Untuk itu kami memohon kesediaan kepada Kepala SD Muhammadiyah 09 Ibu Samsia MPD dan Wali kelas 6 Ibu Destirta SSI. Mewakili orang tua wisudawan wisudawati, kami mohon kepada Ibu Dian Aisyati SD, Bunda dari Ananda Naura Wafa Mumtazah, dan Bapak Rizal Maulana SE, Ayahanda dari Ananda Raki Abiasa Maulana. Saya Bunda mewakili orang tua dari kelas 6. Izin Ayah Bunda kelas 6 kami meminta dua siswa sebagai simbolis untuk penyerahan kembali siswa-siswa SD Muhammadiyah 09 yang telah diterima di SD Muhammadiyah 09 6 tahun lalu.
perwakilan wisudawan SD Muhammadiyah 019 yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Umar Jibril. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah 92, Bapak Dr. Ali Muhammad, dan terhormat Ketua Majelis Tinggi Percaturan kedua, Ibu Hajar Isam Budi Sore, yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 019, Ibu Samsel Padek, Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Muhammadiyah 019, para orang tua, wali murid, serta teman-teman kelas 6 dan adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 tersayang. Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mantap sudah belajar di sekolah ini. Banyak hal baru yang telah kami dapatkan. Untuk itu kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang terbesar kepada Dewan Guru yang telah mengajar, membimbing, dan melimpahkan perhatian dan kasih sayang kepada kami selama ini. Para guru dengan tulus memberikan ilmu kepada kami tanpa lelah, memperhatikan dan memberikan contoh-contoh kebaikan kepada kami. Semoga Allah membalas amal kebajikan Bapak dan Ibu guru pekerjaan serta dicatat sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Umar Jibril mewakili teman-teman kelas 6 angkatan 9 memohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan selama ini, baik perilaku maupun kalimat yang telah menyinggung perasaan Bapak dan Ibu guru. Kami berharap Bapak dan Ibu guru dapat memaafkan semua kesalahan kami. Kami juga akan menjaga nama baik SD Muhammadiyah 019. Teman-temanku tersayang, banyak peristiwa dalam suka dan duka yang kita lalui bersama. Kita biasa belajar bersama, berdiskusi, bercanda, tertawa, ada juga yang bisa mengejek, berselisih pendapat, bahkan mungkin bertengkar. Mulai sekarang, mari kita hapus semua kenangan buruk yang masuk bekas di hati kita. Mari kita saling memaafkan dan mengikhlaskan semua hal negatif yang pernah terjadi, agar hanya ada kenangan indah yang membekas di antara hati kita dalam mengiringi langkah kita meraih masa depan. Dan akhirnya, kepada orang tua kami tercinta, terima kasih atas perhatian dan cinta yang dicurahkan kepada kami selama ini. Mohon doakan kami agar dapat selalu berbakti dan meraih cita-cita kami. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat tinggal guru-guru kami yang tercinta. Selamat tinggal adik-adik guru tersayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan pidato dari perwakilan siswi kelas 5 SD Muhammadiyah 019 yang akan dibacakan oleh Ananda Sarah Almira. Kepadanya kami persilakan. Para guru, staf, dan karyawan, serta orang tua siswa dan para
dan terbaik dalam bidang keagamaan. Untuk kategori nilai akademik terbaik, terbaik ketiga dengan total nilai 92,30 diraih oleh Ananda Daviena Najwa Anggita, putri dari Bapak Rino Rizal Saidi ST dan Ibu Ike Yolanda Sinta Dewi SH. Dengan total nilai 94,25 diraih oleh Ananda Naura Wafa Mumtaza, putri dari Bapak Syaiful Arif Rahman STMM dan Ibu Dian Aisyati ST. Terbaik pertama dengan total nilai 94,70 diraih oleh Ananda Yumna Farhana Syahida, putri dari Bapak Hendra Yusafta ST dan Ibu Diampara SPS. Dimohon kesediaannya kepada Ibu Syamsiah MPD untuk menyerahkan piagam dan hadiah. Datang kepada Lurah Kebot Bambu Bapak Ahmad Syarul. Terima kasih sudah hadir. Adrian Rasya, putra dari Bapak Boy Sebastian ST dan Ibu Irma Olivia Wirman ST. Terbaik putri diraih oleh Ananda Fatimah, putri dari Bapak Fares Said dan Ibu Firdaus. Untuk itu kami mohon kepada Ibu Haja Endra Pudiastuti agar berada di atas panggung memberikan piagam dan hadiah kepada wisudawan-wisudawan. Tahan dulu. Ya, lihat ini. Ya. Ya, lihat ini. Lihat ini. Lihat ini. Ibu di tengah, Bu. Lagi. Kategori terbaik dalam bidang keagamaan, terbaik putra diraih oleh Ananda Muhammad Umar Jibril, putra dari Bapak Sabiri Mukhtar dan Ibu Rahmi Ulfa. Terbaik putri diraih oleh Ananda Aisyah Sabira Rumi, putri dari Bapak Insinyur Adi Hartanto dan Ibu Audita Martian MK. Untuk itu kami mohon kesediaan kepada Bapak Profesor Dr. M. Nuryanto Al-Arif SE MSI.
Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Kita saksikan penampilan dari siswa-siswi kelas 1 SD Muhammadiyah 019. Beri tepuk tangan yang meriah. Nabi yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
siswa SD Muhammadiyah 019. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebiasaan di Tukul Aman, saling merupakan bentuk ekspresi dalam menyalurkan isi hati dan pikiran seseorang. As this was not in a new piece, which we full exposure in convey become a word and moment. Dengan syair kita dapat mengekspresikan rasa kebersamaan yang dituangkan ke dalam sebuah bait yang menghulu. With poetry, we can express a sense of fullness of mind in the melodious horizon. يا حبيبي كتب المكاتيب وخلها الهوى بيعز عليك غني يا حبيبي لا أول مرة نكون سوا سألوني الناس
Sirah Nabawiyah yang berjudul Kisah Nabi Musa oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah 09 kelas. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Alkisah, di negeri Mesir terdapat seorang penguasa negeri bernama Fir'aun, raja yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar, serta dikaruniai tubuh prima dan umur yang panjang. Merasa dirinya sempurna, timbullah kesombongan dalam diri Fir'aun, hingga akhirnya ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang patut disembah oleh para rakyatnya. Suatu hari, Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis lalu membakar seluruh negeri Mesir kecuali rumah kaum Bani Israil. Merasa risau dengan isi mimpinya, Fir'aun memanggil semua penasihatnya dan menceritakan tentang mimpi yang dia tangkap. Aku mendapatkan sebuah mimpi mengganggu pikiranku. Mimpi seperti apakah yang kau alami, wahai paduka Firaun? Aku bermimpi bahwa ada sebuah api dari Baitul Maqdis membakar seluruh penjuru negeri ini. Api tersebut membakar seluruh penjuru negeri ini terkecuali rumah-rumah para Bani Israil. Adakah dari kalian dapat menafsirkan mimpiku ini? Wahai paduka Fir'aun, izinkan saya memberikan penafsiran atas mimpi yang kau alami. Kelak akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan negeri Mesir dan menjatuhkan kekuasaanmu. Tidak mungkin, itu tidak akan terjadi. Aku akan mencegah itu terjadi. Aku perintahkan kepada seluruh tentara, bunuhlah setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Datangilah setiap rumah mereka, jangan sampai terlewat walau satu rumah pun. Fir'aun mendeklarasikan sebuah kitab kepada bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki di kalangan Bani Israel. Fir'aun membuat kezaliman yang besar dengan membunuh bayi laki-laki tidak bersalah karena rasa khawatirnya akan mempunyai kekuasaan yang dia miliki seperti di dalam mimpinya itu.
diusir sesuai dengan apa yang Firaun perintahkan. Namun di sebuah rumah milik keluarga yang soleh terdengar tangisan kecil seorang bayi. Wahai anakku, tenanglah, aku akan melindungimu dengan sepenuh jiwa dan ragaku. Apakah Bunda yakin dan sudah siap untuk melakukan hal itu? Ya putriku, ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk melindungi adikku. Baiklah Bunda, jika itu keputusan yang Bunda ambil, aku akan berbakti dan bisa diandalkan. Terima kasih banyak putriku. Ayo, segera kita lepas pergi. Sebelum tentara Firaun datang menemui kita. Baik Bunda. Membawa sebuah peti berjalan dengan penuh rasa risau dan takut akan dijumpai oleh tentara Firaun. Juga dari Nabi Musa membawa sebuah peti, di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki mungil yang tidak lain adalah Musa kecil. Wahai anakku, aku tidak tega menghanyutkanmu di sungai ini. Tetapi hatiku akan lebih hancur jika tentara Firaun terlupu dari tanganku. Demi kebaikanmu, aku ikhlas melepaskanmu di sungai ini. Ya Allah, Engkau akan membimbing ke tempat yang terbaik melalui arus sungai ini. Wahai putriku, awasilah dari jauh peti adikmu dan berilah kabar pada ibu siapa orang yang menemukan peti ini. Baik Bunda, serahkan kepadaku. Insya Allah, aku akan mengawasi peti ini dengan baik. Nanti aku akan memberi kabar kepadamu oleh siapakah peti ini ditemukan. Dengan mengharapkan pertolongan Allah, Bunda Nabi Musa dengan penuh keikhlasan menghanyutkan Musa kecil di arus sungai. Dari kejauhan, saudari Nabi Musa mengikuti dan memperhatikan dengan seksama peti Musa kecil yang dihanyutkan di sungai ini. Hingga akhirnya peti tersebut tersangkut di sebuah pepohonan dekat istana Firaun. Tak lama setelahnya, Asia, istri Firaun beserta dayang-dayang yang tengah bersantai di tepi sungai menemukan peti tersebut. Hai dayang-dayang, aku seperti melihat benda aneh di sebelah sana. Tolong lihat dan bawakanlah benda itu kepadaku. Baiklah, Paduka Ratu. Wahai Paduka Ratu, ini adalah sebuah peti. Di dalam peti ini berisi bayi laki-laki. Benar Paduka Ratu, lihatlah apa yang akan kita perbuat dengan bayi ini. Bayi ini terlihat sangat lucu dan menawan. Aku akan membawanya dan memberitahukan pada Paduka Firaun. Mudah-mudahan ia mau memanfaatnya sebagai anak. Setuju Paduka Ratu. Setuju Paduka Ratu. Baik, Paduka Ratu. Di sana Firaun menduga terlihat Firaun sedang duduk di sebelah sana sambil berdiskusi dengan para penasihatnya. Kemudian Firaun memperhatikan dari kejauhan begitu berseri-seri wajah Asia, seperti menunjukkan ekspresi tenang karena mendapat sesuatu yang berharga. Semoga panjang umur Paduka Firaun. Saya bahan dan tentara izin menyampaikan laporan terkait tugas yang Paduka berikan. Paduka Firaun sedang menanti kabar dari kalian. Segera sampaikan informasi itu. Baiklah Tuhan, kami telah berhasil menyisir seluruh perkampungan Bani Israel. Tak satu rumah pun yang kami lewati. Kami telah membunuh bayi laki-laki
Israel? Tentu Paduka, kami yakin kami sudah mendatangi seluruh rumah di perkampungan Bani Israel. Hai istriku, wajahmu terlihat begitu berbeda, bagai batu sinar bernama di sungai ini. Hal apa yang membuat kamu senang, hai istriku? Bagaimana aku tidak senang? Aku bagai menemukan permata safir di tengah gelapan malam. Saat kami sedang bersantai, kami menemukan seorang bayi laki-laki yang menawan hati di tepi sungai. Aku hendak meminta izin kepadamu, hai suamiku, Paduka Firaun yang perkasa, bolehkah aku mengangkat anak ini sebagai anak kita? Wahai istriku, aku khawatir. Jangan anak inilah yang akan menggulingkan kekuasaanku. Berikanlah kepadaku, akan kubunuh bayi ini. Benar, Paduka Ratu. Kami juga merasa anak ini yang akan menghancurkan Mesir. Lancang sekali kau meragukan diriku, wahai penasehat. Maafkan atas kelancangan kami, wahai Paduka Ratu. Suamiku, lihatlah anak ini. Begitu menyenangkan hati bagi siapa yang memandangnya. Apakah bayi semanis ini sanggup memulihkan kekuasaanmu, hai Firaun yang perkasa? Aku sangat jatuh cinta dengan anak ini ketika pertama kali memandangnya. Maka suamiku, sekali lagi aku mohon kepadamu, izinkan aku untuk mengasuh bayi ini. Baiklah istriku, aku izinkan engkau untuk mengasuh bayi ini. Terima kasih. Aku akan merawat anak ini dengan sebaik mungkin. Baiklah istriku, lakukan seperti apa yang kau inginkan. Wahai para penasihatku, aku rasa anak ini perlu diberi nama. Menurut kalian, nama seperti apa yang baik untuknya? Izinkan saya memberi saran, Paduka. Menurut saya, nama yang tepat untuk anak ini adalah Musa. Musa memiliki arti yang diangkat dari air, sebab anak ini ditemukan dan diangkat dari sungai Nil. Baiklah, akan kita beri nama ia Musa. Dia termasuk anakku, dan aku tidak akan membedakan ia dengan pangeran lain di istana ini. Musa, nama yang bagus. Aku suka nama itu. Wahai suamiku, aku meminta satu permohonan lagi kepadamu. Anak ini membutuhkan ibu asuh untuk menyusuinya. Bisakah kita mencari ibu asuh untuk menyusuinya? Baiklah istriku, aku beritakan kepada kalian, umumkanlah kepada seluruh penduduk Mesir, istana mencari ibu asuh bagi Musa. Fir'aun melakukan sayembara untuk mencari ibu asuh untuk menyusui bayi Musa. Setelah berita ini tersebar ke seluruh pelosok Mesir, berkumpullah calon ibu asuh untuk bayi Musa, termasuk ibu kandung Musa sendiri. Maaf, tidak mau. Tidak mau. Wahai Tuan, ada seorang ibu yang bisa mengasuh dan memberi susu. Ia akan memberikan pengasuhan yang terbaik dan susu yang sehat kepadanya. Apakah engkau yakin dengan apa yang kau bicarakan? Benar, wahai Tuan. Ia tidak lain adalah ibuku. Aku akan mengantarkannya kepada kalian. Baiklah, cepat bawa ibumu ke sini. Wahai Paduka, perkenalkan, ini adalah ibuku. Ia yang akan memberikan susu kepadanya. Benar, Paduka. Izinkan saya memberikan pelayananku kepada bayi ini. Baiklah, segera susui ia. Perlakukanlah dengan baik. Jika kau berhasil, engkau akan diberikan bayaran dan pelayanan yang baik oleh istana. Baik Tuan, akan saya lakukan sesuatu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau menangis?
dan terlihat begitu senang ketika menyusui bayi. Jangan-jangan, apakah engkau ibu dari bayi yang kami temukan di sungai ini? Tidak, tidak seperti itu Tuan. Mungkin ibuku menangis karena senang dan berharap bisa menjadi ibu asuh di istana. Baiklah, jika demikian, segera mengasihi barang-barang kalian. Mulai sekarang, kau telah resmi menjadi ibu asuh di istana Mesir ini. Beberapa tahun berlalu, bayi Musa yang masuk di lingkungan istana Firaun ini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah, cerdas, dan memiliki kepribadian yang baik. Suatu ketika di tengah hidup aktivitas pasar, di sebuah lorong pasar yang sepi, terdapat dua orang pemuda yang terlihat akan berkelahi. Satu pemuda berasal dari bangsa Mesir yang merupakan kaum Firaun, dan satu lagi merupakan pemuda keturunan Bani Israel. Musa melerai perkelahian itu, namun justru mendapat fitnah. Fir'aun hendak menangkapmu dan membunuhmu. Segera engkau pergi dari negeri ini. Benarkah apa yang kau katakan itu? Jika benar begitu, aku harus segera pergi dari negeri ini. Terima kasih atas saran yang kau berikan. Jika begitu, baiklah, aku akan segera pergi dari negeri ini. Segera pergilah dan jangan ditunda lagi. Semoga Allah menyertaimu. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dan selamatkanlah aku dari tipu daya orang-orang yang zalim. Tanpa membawa perbekalan, Nabi Musa pergi meninggalkan negeri Mesir pada malam hari. Suatu ketika, Nabi Musa berjalan selama 8 hari, 8 malam, tanpa adanya arah tujuan. Hingga sampailah ia di kota Madian. Rasa letih dan tanpa tujuan, Nabi Musa beristirahat di sebuah tempat dekat mata air. Saat sedang beristirahat, terlihat dari kejauhan ada sekumpulan pengembala ternak sedang memberi minum hewan ternak itu. Namun terlihat 2 orang gadis pengembala tidak jauh dari mata air tersebut. Assalamualaikum. Bolehkah aku bertanya apa yang sedang kalian lakukan di sini? Waalaikumsalam. Sebenarnya kami hendak memberi minum ternak kami, namun kami tidak ingin dirasakan dengan para laki-laki pengembala di sana. Benar, tapi sampai sekarang para pengembala di sana belum selesai memberi minum ternak mereka. Apakah tidak ada laki-laki dari keluarga kalian yang dapat melakukan pekerjaan ini? Tidak ada. Ayah kami sedang berusia dan dia memberikan tugas ini kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikanmu. Iya, terima kasih banyak atas bantuanmu.
Kami pamit untuk segera pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua gadis pengembara bergegas pulang ke rumah, membawa kabar tenang mereka. Sesampainya mereka di rumah, mereka menceritakan kejadian tersebut kepada ayah mereka. Ya Allah, sesungguhnya aku memerlukan belas kasihan-Mu. Anugerahkanlah sedikit kebaikan-Mu berupa makanan yang Engkau berikan kepadaku. Assalamualaikum. Maaf, aku mengganggu. Aku hendak memberi kabar bahwa ayahku mengharapkan kedatangan ke rumah untuk berkenalan dan memberikan upah atas pertolongan yang kau berikan. Waalaikumsalam. Tentu, dengan senang hati, aku akan memenuhi undangan ayahmu. Alhamdulillah, baiklah, kita berkenan. Mari aku antar kau pulang. Setelah menikah, Nabi Musa hendak pulang ke Mesir untuk kembali ke kampung halamannya. Nabi Musa mengambil rute lain, yaitu melalui Gunung Sinai. Sesampainya di Gunung Sinai, Nabi Musa tersesat dan hendak mencari bantuan. Dari kejauhan, terlihat cahaya api yang menyala di hutan lembah. Lantas Nabi Musa bergegas menuju cahaya tersebut. Wahai istriku, aku melihat nyala api di sekitar lembah sana. Aku akan ke sana. Tinggallah kami di sini sejenak untuk beristirahat. Barangkali bisa meminta petunjuk air untuk kita. Silakan suamiku, berhati-hatilah. Segera kembali dan jemput kami di sini. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Lepaskanlah kedua alas kakimu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suciku, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap dari itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu binasa. Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Ini adalah tongkatku. Aku dapat bersandar padanya, merantaukan dedaunan untuk makanan ternaku, dan banyak fungsi lain dari tongkat ini. Lemparkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. Ambillah dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Kepitlah telapak tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar dalam keadaan putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Ya Allah, sesungguhnya dadaku terasa sempit jika harus berhadapan dengan Firaun yang. Maka lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan fasihkanlah lidahku dalam berbicara, agar mereka mengerti apa yang aku sampaikan. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, utuslah seseorang sebagai wakilku dalam berdakwah, yaitu Harun, saudara dan bagian dari keluargaku. Sungguh telah kuperkenankan permintaanmu, wahai Musa,
Sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelumnya. Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sungguh, ia telah melampaui batas. Bicaralah kamu berdua kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia saja tahu takut. Ya Allah, sesungguhnya kami khawatir jika Firaun akan segera menyiksa kami, atau justru nantinya ia akan bertambah melampaui batas. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Peristiwa besar telah terjadi di Gunung Sinai, tepatnya di lembah suci. Nabi Musa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus untuk berdakwah kepada Firaun. Berarti, ada keperluan apa kalian? Apakah kalian tidak mengetahui kami adalah tamu terhormat yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Raja Firaun? Apakah benar begitu? Benar, kami adalah tamu kehormatan yang hendak membawa kabar gembira bagi Raja Firaun. Kini Raja Firaun telah menunggu kedatangan kami. Maka dari itu, izinkanlah kami masuk untuk bertemu Raja Firaun. Baiklah, jika begitu, kami izinkan kalian masuk. Hei, siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Benar, bagaimana bisa penjaga mengizinkan kalian masuk? Siapa kalian? Apa keperluan kalian kemari? Aku adalah Musa, dan ini saudaraku Harun. Kami berdua adalah hamba Allah yang diberikan tugas untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan dan kezalimannya. Bukankah kau Musa, anak yang kami temukan di sungai Nil, kami asuh dengan pengasuhan yang baik di istana ini? Dan bukankah kau juga telah melakukan pembunuhan terhadap seorang dari kaum kami? Celakalah kau Musa, tidakkah kau ingat kebaikan yang kami berikan kepadamu dulu? Wahai Fir'aun, setelah aku pergi dari negeri ini, Allah mengaruniakan aku hikmah dan ilmu, serta mengutus aku sebagai rasul dan hamba-Nya. Maka dari kedatanganku ini adalah tugas yang Allah perintahkan kepadaku untuk mengajakmu dan kamu menyembah Allah semata dan meninggalkan kezaliman serta penindasan terhadap Bani Israel. Wahai Musa, apakah Tuhan yang maha begitu? Memangnya ada Tuhan lain di bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Ya, Ia adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan seluruh alam, Tuhan yang disembah penghuni langit dan bumi. Dan dari itulah Allah menciptakanmu, dan kepadanya lah kembalimu, dan dari sanalah engkau akan dibangkitkan kembali. Wahai Musa, bila engkau tidak percaya aku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam penjara. Wahai Fir'aun, jika engkau hendak memenjarakanku disebabkan pesan yang aku sampaikan ini, jika aku bawakan sebuah bukti yang nyata tentang risalahku ini, apakah engkau akan beriman? Wahai Musa, datangkanlah bukti-bukti yang nyata itu, jika yang kau katakan itu memang benar. Wahai Musa, dan dikasih pengasuhanku kepadamu, cepat, tangkaplah ular itu.
bukti lain yang bisa kau perlihatkan kepada kami? Ada. Sungguh Musa, apa yang kau lakukan di hadapanku ini tidak lain adalah sihir. Aku tahu maksud dan tujuan kalian adalah untuk membuat kerusakan di negeri ini dengan sihir-sihir kalian. Wahai Paduka Firaun, aku memberikan saran bagaimana jika kita mengumpulkan seluruh penyihir hebat di negeri ini untuk melawan sihir Musa. Baiklah Musa, jika kau adalah benar-benar seorang utusan Tuhanmu itu, maka aku akan menantangmu untuk bertanding melawan ahli sihir istana ini pada waktu yang kami tentukan. Baiklah, kapan waktu yang ditentukan itu? Waktunya pada siang hari, tepat pada hari raya kerajaan. Baiklah, aku menerima tantangan ini. Aku akan kembali lagi pada hari yang telah ditentukan. Hari raya kerajaan telah tiba. Jadi tibalah waktu pertemuan para penyihir dan Firaun berhadapan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Terdengar ribut keramaian di sekitar istana Firaun yang akan menyaksikan pertandingan antara Nabi Musa dengan para penyihir Firaun. Itu antara dampak dengan membaca. Sesungguhnya Allah akan menyenangkan angka di atas kebatilan dan sesungguhnya kebatilan pasti akan menang. Selamat datang Musa dan Harun. Selamat datang di istana yang megah ini. Aku pikir kau tak berani ke sini. Sedikit pun tidak ada rasa takut di hati seseorang yang beriman kecuali rasa takut kepada Tuhannya. Buktikanlah ucapanmu itu di pertandingan nanti Musa. Hari ini saksikanlah wahai rakyat Mesir pertandingan keahlian antara penyihir terbaik di negeri ini melawan Musa dan saudaranya. Sebagai bukti mana yang lebih sakti antara Musa dan saudaranya atau penyihir terbaik negeri ini. Juga sebagai bukti kebenaran tentang risalah Musa mengenai Tuhan semesta alam yang ia ciptakan. Wahai para penyihir, jika kalian menang, kami akan memberikan imbalan yang besar. Baik, Paduka Firaun, kami tidak akan mengecewakanmu. Baik Paduka Firaun, serahkan semua pada kami. Kami akan memenangkanmu pada kami. Wahai Musa, siapakah yang akan mulai? Kami atau engkau yang lebih dahulu? Silahkan, kalian mulai terlebih dahulu. Wahai teman-teman, kuatkanlah semua kemampuan yang kalian miliki. Mengapa kau terkejut, wahai Musa? Mana Tuhan yang selalu melindungimu itu? Wahai Musa, sepertinya engkau kagum dengan kemampuan kami atau justru engkau merasa takut karena khawatir akan kalah dari kami. Wahai saudaraku, apa yang akan kita lakukan? Tenang saudaraku, sesungguhnya ini hanya tipuan mereka saja. Janganlah takut. Sesungguhnya engkau yang paling unggul. Bismillah, Allahu Akbar. Musa berubah menjadi ular yang besar, membuat semua yang menyaksikan terkejut, termasuk para penyihir Firaun. Setelah menolak semua kepalsuan yang dibuat penyihir Firaun, seketika para penyihir Firaun serentak bersujud. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kata kalian, apa yang kalian lakukan ini adalah kesalahan yang fatal. Wahai Firaun, sesungguhnya bukti-bukti nyata apa yang Musa katakan bukanlah sihir seperti apa yang kami lakukan. Melainkan ini adalah kuasa Tuhan semesta alam. Wahai Firaun, sesungguhnya kami tidak takut akan siksaanmu. Justru yang kami takutkan adalah siksaan Tuhan yang datang kepada kami. Wahai Firaun, putuskanlah apa yang engkau hendak putuskan. Sesungguhnya kekuasaanmu tak lain hanya apa yang ada di dunia ini saja. Dan saksikanlah bahwa kami telah beriman kepada Tuhan semesta alam. Sesungguhnya kami mengharapkan pahala Allah dan
menghormati budaya yang besar di istanaku. Keluar kalian semua dari istanaku. Wahai Paduka Fir'aun, apa yang harus kita lakukan? Benar Paduka Fir'aun, kita terus membiarkan pengaruh Musa akan semakin meluas. Benar, jika terus dibiarkan, maka kita akan hancur. Maka, karena apa yang harus aku lakukan untuk membendung pengaruh Musa? Izinkan aku memberi saran Paduka. Paduka bisa menangkap dan menyiksa pengikut Musa. Benar Paduka, semakin banyak pengikut Musa yang menangkap dan disiksa, maka semakin takut orang lain mengikuti Musa. Baiklah, aku perintahkan kepada kalian untuk menangkap, menyiksa, dan membunuh pengikut Musa. Baik Paduka. Seiring dengan kemenangan Nabi Musa melawan para penyihir Firaun, semakin banyaknya orang yang yakin dan percaya kepada dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahai Nabi Musa, semakin lama semakin berat kami rasakan siksaan Firaun ini. Setiap harinya semakin banyak korban yang berjatuhan. Mintalah kepada Allah untuk mengizinkan kami semua pergi dari negeri ini. Sesungguhnya negeri ini sudah sempit bagi kami. Benar wahai Nabi Musa, kiranya agar kita bisa berhijrah dari negeri orang zalim ini. Baiklah, aku akan memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk tentang perkara ini. Wahai Bani Israel, Allah memberikan perintah kepada kita untuk pergi dari negeri Mesir ini pada waktu malam. Pada saat seluruh penduduk telah terlelap, persiapkanlah diri kalian. Bani Israel melarikan diri melalui perbatasan. Bani Israel pergi melalui perbatasan. Bangunlah untuk Mesir, terutama hendaknya. Bangunlah rakyat Mesir. Bani Israel telah berpangkap. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Bani Israel? Wahai Paduka Firaun, Bani Israel telah pergi meninggalkan kota melalui perbatasan menuju padang pasir. Musa terlihat memimpin rombongan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Aku yang akan memimpin pengejaran. Mengeluarkanlah seluruh tentara. Siap Paduka Firaun. Ada pasukan Firaun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita pergi pada waktu mereka terlelap? Bagaimana ini? Apa yang kita akan lakukan? Wahai Nabi Musa, celakalah kita. Kita telah dikepung. Benar Nabi Musa. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa menyeberang laut merah. Sedangkan Firaun dan tentaranya sedang menuju kemari. Wahai Bani Israel, bersabar dan tawakallah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kita petunjuk. Ya Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepadamu. Dalam keadaan ini, aku memohon petunjuk darimu. Pukullah laut dengan tongkatmu itu. Wahai Bani Israel, segeralah kalian menyerang. Tentara Fir'aun telah dekat. Wahai Bani Israel, berserah dirilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan hambanya yang senantiasa berserah diri. Maka segera menyeberanglah, insya Allah kalian akan aman. Hai tentaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian berhenti dari mengejar Musa dan Bani Israel? Wahai Paduka Firaun, kami belum pernah melihat sesuatu di luar nalar seperti ini. Sesungguhnya kami khawatir laut akan menenggelamkan kami. Segera menyeberanglah. Jika Bani Israel saja bisa menyeberang, kita juga pasti bisa menyeberang. Ayo semua ikuti aku.
pula dari masa zalim. Begitulah akhir dari orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasul. Sesungguhnya tindakan yang buruk bagi mereka yang menolak kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak zalim terhadap hambanya, justru hambanya yang zalim terhadap dirinya sendiri. Sekian persembahan dari kami. Jika ada adegan atau perkataan yang salah dan keliru, mengucapkannya. Dan kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah pada tadi. Iya, saja hari ini. Kita mengenal diri kita di sini semuanya, Bapak Ibu semuanya, para juga. Hari ini kita di sini ingin memberikan zaman ya yang untuk para Mister Ibu dan Guru kita. Sebelumnya di sini kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru dan jajarannya. Berikut kami panggilkan untuk Ibu dan Bapak Guru kami dan juga. Kami persilahkan. Yang pertama, Ibu Syamsiah MPD. Untuk sambil mengisi waktu, kami akan persiapkan para siswi untuk kami persilakan siswa dan siswi untuk berkumpul di samping ya. Mohon maaf ya, ini karena dadakan. Untuk siswa dan siswi angkatan 9 untuk kelas 6 dipersilakan ke depan podium. SPD kami persilakan. Selanjutnya Bapak Irfan SPD. Bapak Irfan selanjutnya Ibu Ayu Nina Setianingrum SPD kami persilakan. Selanjutnya Bapak Ayu Badullah Purwar
Milih. Boleh? Untuk anak dari Nara, anak dari CK, silakan. Pak, dari sini Pak. Milih lagi. Selanjutnya, anak dari boleh silakan. Amri dan anak Reza atau semuanya. Ayo. Yang mohon juga yang lainnya, silakan Najmi, Naura, silakan. Hati-hati ya. Anak-anakmu, ada lagi. Ada Aska, ada Daula, ada Rafa. Semuanya. Alhamdulillah untuk anak-anak untuk Miss dan Mister sudah kita serahkan. Selanjutnya kita panggil ada untuk sesi foto sampai silakan. Untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis.